Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4 semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa sehat, diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, hari ini kita belajar lagi ya adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian harian 3 untuk mata pelajaran akidah akhlak. Gimana nih adik-adik, udah siap belum nih? Oke, sebelum dimulai jangan lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, bisa dimulai ya. Jadi soal nomor 1 kakak bacakan ya. Kalian simak baik-baik. Soal nomor 1, percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ke A1, B2, C3, dan D4. Nah, nomor 1 ini jawabannya yang C adik-adik. Jadi percaya kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga ya. Oke, lanjut di soal nomor 2. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada A1, B2, C3, dan D4. Jawabannya nomor 2 yaitu yang D ya, 4. Nah, jadi kitab-kitab yang wajib kita imani itu ada 4 ya. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran ya. Nomor 3, Nabi Daud alaihi wasallam menerima kitab A. Taurat, B. Injil, C. Zabur, dan D. Al-Quran ya. Nah, jadi nomor 3 ini jawabannya yang mana ayo? Ya, betul, jadi yang C. Jadi Nabi Daud alaihi wasallam itu menerima kitab Zabur ya. Oke, lanjut nomor 4. Di soal nomor 4 ada Nabi Musa alaihi wasallam menerima kitab A. Taurat, B. Injil, C. Zabur, dan D. Al-Quran. Nah, jadi jawaban nomor 4 itu yang tepat adalah yang A ya. Jadi jawabannya Taurat. Nah, Nabi Musa alaihi wasallam itu menerima kitab yang bernama kitab Taurat ya. Oke, next nomor 5. Nabi Isa alaihi wasallam menerima kitab A. Taurat, B. Injil, C. Zabur, dan D. Al-Quran. Nah, nomor 5, Nabi Isa itu menerima kitab Injil. Nah, betul, diingat-ingat aja ya, Injil ya. Jadi nomor 5 ini jawabannya yang betul adalah yang B, Injil. Oke, next di soal nomor 6 ada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menerima kitab A. Taurat, B. Injil, C. Zabur, dan D. Al-Quran. Nah, nomor 6 ini sudah jelas ya dan sudah pasti adik-adik tahu semuanya ya. Jawabannya yang betul yang D, Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir dan Al-Quran itu juga adalah kitab terakhir. Oke. Selanjutnya di soal nomor 7, kitab Injil berbahasa A. Ibrani, B. Yunani, C. Kipti, dan D. Arab. Nah, jawabannya yang betul yang B ya. Kitab Injil itu menggunakan bahasa Yunani ya. Lanjut di soal nomor 8, kitab Zabur berbahasa A. Ibrani, B. Yunani, C. Kipti, dan D. Arab. Kitab Zabur itu menggunakan bahasa Kipti ya. Tadi Zabur untuk nabi siapa? Ya, betul, untuk Nabi Daud ya. Sekarang nomor 9, kitab Taurat berbahasa A. Ibrani, B. Yunani, C. Kipti, dan D. Arab. Nah, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani ya adik-adik. Selanjutnya di soal nomor 10, kitab Al-Quran berbahasa A. Ibrani, B. Yunani, C. Kipti, dan D. Arab ya. Nah, jadi jelas ya bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab ya, yang artinya bacaan ya. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 11, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran adalah merupakan titik-titik kitab-kitab Allah. A. Kewajiban manusia, B. Cara mengimani, C. Manfaat mengimani, dan D. Hikmah mengimani. Nah, jadi mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran itu adalah cara mengimani dari
kitab-kitab Allah ya. Sekarang di soal nomor 12, Al-Quran diturunkan selama A. 2 tahun 2 bulan 2 hari, B. 22 tahun 22 bulan 22 hari, C. 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan D. 2 tahun 22 bulan dan 2 hari. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ya, jadi tidak langsung sekaligus. Nah, Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun 2 hari dan 22 tahun 2 bulan dan 22 hari ya adik-adik. Nah, selanjutnya di soal nomor 13, nama lain dari Al-Quran adalah A. Al-Furqan, B. Al-Hakam, C. Asy-Syakur, dan D. Adin. Nah, jadi nama lain Al-Quran itu adalah Al-Furqan ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 14, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya adalah kitab A. Taurat, B. Injil, C. Zabur, D. Al-Quran. Nah, jadi kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yaitu adalah kitab Al-Quran. Nomor 15, Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai A. hari kiamat, B. Rasulullah wafat, C. para ulama meninggal, dan D. para penghafal meninggal. Nah, jadi Al-Quran ini dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan hari kiamat. Nah, adik-adik, itu tadi 1 sampai 15 pilihan ganda dulu ya. Selanjutnya kita lanjut ke yang isian ya, jadi 1 sampai 10. Nah, nomor 1 di soal isian ini yang pertama yaitu soalnya percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun titik-titik. Nah, tadi sudah ya di pilihan ganda. Jadi percaya kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga, okay? Soal nomor 2, kitab Zabur diberikan kepada Nabi. Nah, Zabur diberikan kepada Nabi siapa? Ya, Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud alaihi wasallam ya. Soal nomor 3, kitab Injil diberikan kepada Nabi Injil. Ayo, siapa tadi? Injil diberikan kepada Nabi Isa ya. Nomor 4, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi wasallam ya adik-adik. Selanjutnya di soal nomor 5, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi. Nah, Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lanjut di soal nomor 6, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan oleh Allah sebagai titik-titik manusia. Nah, jadi kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah sebagai pedoman umat manusia ya adik-adik, supaya manusia bisa hidup atau selamat dari dunia maupun di akhirat ya, amin. Oke, lanjut di soal nomor 7, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita imani berjumlah 4 ya, ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Lanjut nomor 8, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya adik-adik selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Lanjut di soal nomor 9, ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran itu adalah titik-titik. Nah, jadi ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian nomor 10, ayat Al-Quran pertama kali diturunkan ayat Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Gua Hiro ya adik-adik. Nah, sampai sini paham belum? Kalau belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya adik-adik. Nah, itu tadi sedikit pembahasan dari penilaian harian 3 ya di mata pelajaran akidah akhlak ya. Nah, semoga apa yang sudah kakak sampaikan ini bermanfaat ya buat adik-adik semuanya ya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati adik-adik semua ya. Sekian dari kakak, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.